ataupun kalian dimanapun berada hari ini. Senangnya kita bisa berkumpul lagi pada ibadah hari ini, di mana hari Minggu, hari yang baru tentunya untuk setiap kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, yuk sama-sama adik-adik ambil sikapnya. Kita mau sama-sama berdoa, boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di hari yang baru yang telah Kau berikan untuk setiap kami, di mana kami dapat untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan kami api-Mu ya Tuhan, berikan kami sukacita yang daripadamu ya Tuhan, untuk menyambut Engkau pada hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hari ini ibadah kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang mengurapi setiap adik-adik dimanapun setiap mereka berada ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, katakan amin. Yuk adik-adik semuanya kita boleh bangkit berdiri, kita mau bawakan pujian. Yuk semua tangannya. Meskipun badai
Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diberi kekuatan, kesehatan untuk kami dapat boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan jamahkan setiap kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, biarlah beri pengertian, hikmat yang baru atas setiap kami. Kami percaya di setiap rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, ada kuasa Tuhan yang menjamah kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, hanya di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum Miss Novi akan bercerita lebih lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Silakan. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis. Duduk pinggir jalan, namanya Bartimeus. Bartimeus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena berisik. Tapi Bartimeus semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya
untuk membawa Bartimeus kepadanya. Murid Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau." Bartimeus pun berdiri dan pergi, mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Kamu ingin aku berbuat apa?" Bartimeus berkata, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tiba-tiba, terbukalah mata Bartimeus. Sekarang, mata Bartimeus sudah bisa melihat lagi. Akhirnya, Bartimeus mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Ayat hafalan, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Kitab Yohanes pasal 6 ayat 37. Bagaimana dengan cuplikan tayangan video yang tadi sudah dilihat? Sungguh sangat menarik ya. Tema hari ini kita akan berbicara mengenai berjumpa Yesus. Dan biarlah setiap kita saat ini belajar untuk terus memiliki hati yang mau berjumpa Yesus. Kalau tadi kita pelajari ya, bagaimana Bartimeus, dia adalah seorang pengemis ya. Kenapa sih dia bisa mengemis? Karena dia memiliki kelemahan, kekurangan. Apa itu? Iya, betul, dia buta, dia nggak bisa melihat, jadi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Yang dia bisa lakukan hanyalah meminta belas kasihan orang. Kiranya orang-orang yang ada di sekitarnya bisa memberikan dia sesuatu yang dia harapkan. Nah, kalau kita pelajari bersama ya, kisah Bartimeus ini ada di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 ya. Bartimeus itu yang tadi Miss Novi katakan, pekerjaannya adalah seorang pengemis, kebiasaannya ya. Nah, tapi pada suatu ketika dia mendengar akan tentang Yesus yang akan lewat ya, akan lewat di mana melewati akan jalur di mana Bartimeus berada. Bartimeus sebelumnya sudah mendengar akan Tuhan Yesus ya, kisahnya dari banyak orang. Nah, pada saat kesempatan, dia akan memiliki kesempatan di mana dia akan berjumpa dengan Yesus. Kita lihat bagaimana Bartimeus itu memiliki hati yang sungguh-sungguh mau bertemu dengan Yesus. Meskipun dia nggak tahu Yesus mungkin arah jalannya kemana. Kalau tadi kita lihat bagaimana Bartimeus dia mencoba berteriak memanggil nama Yesus. "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak ya dengan kencang ya.
Satu kali teriakannya tidak didengar, malah yang dia dapat apa? Setiap orang yang ada di sekelilingnya menyuruh dia untuk diam, ya, menyuruh dia, mungkin ya berkatanya seperti ini, jangan berisik gitu ya kan, jangan berisik ya, nggak mungkin dengar ya kan, seperti itu. Tetapi karena Bartimeus punya hati yang mau dilawat Tuhan, yang mau bertemu Yesus, jadi meskipun dia dilarang, meskipun banyak orang gak suka akan teriakannya, yang dia lakukan apa? Firman Tuhan menuliskan bahwa Bartimeus berteriak makin kencang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saat dia berteriak semakin kencang, di sanalah Yesus melihat. Yesus melihat akan Bartimeus yang membutuhkan pertolongan. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan menjamah akan kehidupan Bartimeus, karena apa? Karena Bartimeus memiliki hati yang percaya akan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Ya, dia tadinya mendengar akan kuasa Tuhan, ya, lewat telinganya, mungkin lewat banyak orang yang melewati akan dia. Tetapi pada saat dia mendengar bahwa Yesus akan berjumpa, ya, melewati akan di mana tempat dia berada, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia mau bertemu dengan Yesus, dia mau berjumpa dengan Yesus, dia mau percaya dengan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar ya, kita bersyukur kalau kita masih dalam keadaan sehat, kita masih dipercayakan banyak hal sama Tuhan. Ingat, kita harus punya hati yang tetap mau bertemu dengan Yesus. Saat kita mau bertemu dengan Yesus, maka Yesus yang terus menjamah kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mau dididik sama Tuhan, semakin hari semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana sih kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Nah, kalau kita pelajari ya dari Bartimeus ya, Bartimeus itu bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia itu memiliki hati yang mau menanti-nantikan Tuhan, ya, menanti-nantikan Tuhan meskipun dia dalam keadaan buta, nggak berdaya, tetapi dia punya usaha yang keras. Yaitu apa? Tadi dia berteriak ya, supaya apa? Supaya dia mendapat perhatian dari Tuhan. Nah, kita pun harus punya usaha yang keras. Bagaimana kita bisa terus berjumpa, selalu berjumpa dengan Yesus ya, meskipun mungkin secara kasat mata terlihat kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ya bertemu dalam kehidupan kita, itulah yang membawa kita menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang mengasihi akan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus punya hati yang mau menantikan Tuhan. Bagaimana membangun rasa hati yang menantikan Tuhan? Yang pertama, jangan lupa rajin berdoa ya. Yang kedua, jangan lupa juga baca Alkitab. Yang ketiga, jangan lupa suka beribadah. Yang keempat, jangan lupa suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, jangan lupa tetap jadi anak yang taat. Miss Novi yakin dan percaya saat kita melakukan 5 hal tadi, maka hati yang terus menanti-nantikan Tuhan itu terus bertambah dalam kehidupan kita. Suka berdoa, suka baca firman Tuhan, suka beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, menjadi anak yang taat. Inilah yang Tuhan ingini, perjumpaan dengan Yesus. Biarlah hati yang tetap senantiasa mengasihi Tuhan terus bertambah dalam setiap kehidupan kita. Ya, Miss Novi ingatkan ayat hafalan yang terambil di dalam Yakobus 4 ayat 8a. Yakobus 4 ayat 8a, firman Tuhan menuliskan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi bagaimana Tuhan bisa mendekat kepada kita? Milikilah hati yang mau mendekat sama Tuhan. Kalau kita terus mau mendekat sama Tuhan, Tuhan terlebih dahulu mau mendekat selalu sama kita. Terus mengalami hati yang mau menanti-nantikan Tuhan, dan biarlah setiap kita, setiap saat terus berjumpa dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan akan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami memiliki hati yang senantiasa mau bertemu dengan Yesus. Kami percaya biarlah setiap kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong akan kami
Sentuh hati kami untuk terus menanti-nantikan akan Tuhan. Ajari kami Tuhan seperti apa yang Kau mau. Kami percaya setiap kami diubahkan oleh karena Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengubahkan kami. Terpujilah namamu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam lubuk hati kami. Hanya di dalam namamu Yesus, haleluya, amin. Terima kasih kepada hambanya untuk Miss Novi yang sudah menjadi saluran berkat untuk setiap kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu untuk Miss Novi dan keluarga. Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah setia untuk tetap mengikuti ibadat online Sekolah Minggu GBI Persada Indah pada hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu itu yang akan tayang di YouTube channel GBI Persada Indah mulai dari jam 8 pagi. Jadi jangan lupa untuk minggu depan tetap ikuti ibadah online Sekolah Minggu kita di YouTube channel GBI Persada Indah. Dan jangan lupa juga untuk setiap kalian, Cici mengundang untuk tetap mengikuti fellowship via Google Meet itu setiap hari Kamis jam 5:30 sore, jam 5.30 untuk tetap ikut ya. Nanti untuk linknya akan dibagikan kepada setiap orang tua kalian melalui grup WhatsApp GBI Persada Indah. Dan untuk setiap kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, ucapan syukur atau lainnya, kalian dapat melakukan transfer ke nomor rekening BCA GBI Persada Indah di nomor rekening 228 277 2711, atau mungkin setiap adik-adik yang belum mempunyai rekening tabungan boleh juga untuk menyisihkan uangnya di dalam celengan ataupun di amplop, lalu boleh memberikannya langsung ke gereja GBI Persada Indah ini, langsung ke Miss Novi ya. Oke, itu aja yang dapat Cici infokan. Yuk adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa berikan senyum kalian ke teman kalian yang ada di kiri kanan kalian ataupun juga ke orang tua kalian ya. Yuk adik-adik kita mau tutup ibadah kita hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan yang menolong akan setiap kami.
doa hamba-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menyentuh, yang mengubahkan akan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami percaya biarlah pertumbuhan rohani Kau berikan atas setiap kami. Roh Kudus yang mencengkeram mengendalikan kami. Hamba-Mu berdoa berkati akan seluruh anak-anak yang ada, berkati akan pendidikan mereka, kesehatan, berkati akan masa depan, pergaulan mereka Tuhan, Kau jagai. Kami percaya Engkau juga berkati akan orang tua mereka ya Bapa, Papa dan Mama mereka ya Tuhan, dan juga seluruh isi keluarga mereka. Tuhan, Kau juga memberkati setiap Tuhan Yesus guru-guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau menolong, melawat Tuhan akan seluruh setiap anak-anak yang ada, untuk kiranya semakin hari semakin mencintai akan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga menyerahkan akan hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Kami percaya Tuhan diberkati akan Tuhan, diberkati akan suami, seluruh anak menantu dan cucunya dalam lindungan Tuhan. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu akan bangsa Indonesia. Tuhan berkati akan bangsa kami, pulihkan akan bangsa kami. Engkau yang merestorasi segalanya ya Bapa. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan yang menolong akan setiap kehidupan kami. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami terima berkat, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah yang Tuhan berikan mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang membawa kami, menjadikan kami anak-anak perjanjian Tuhan yang masuk dalam perjanjian Tuhan, terikat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.